Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak, Ibu Guru, serta seluruh tenaga kependidikan. Yang saya banggakan juga anak-anakku sekalian yang mengikuti upacara pada pagi hari ini. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahannya rahmatnya kita masih diberikan kesehatan sehingga kita dapat mengikuti upacara bendera pada pagi hari ini dengan tertib dan penuh semangat. Pada kesempatan pagi hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk bersama-sama merenungkan sebuah hal yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu penjagaan dan pelestarian lingkungan. Seringkali kita berpikir bahwa menjaga lingkungan adalah tugas petugas kebersihan, petugas taman, atau orang-orang tertentu saja. Padahal kenyataannya menjaga lingkungan adalah tanggung jawab setiap orang. Lingkungan yang bersih dan nyaman tidak hanya tercipta hanya mengandalkan satu atau dua orang saja, namun semuanya harus ikut berperan. Coba kita bayangkan apabila setiap siswa membuang satu sampah sembarangan setiap hari. Jika di sekolah ini terdapat ratusan siswa, dalam satu hari akan ada ratusan sampah yang berserakan. Dalam satu minggu jumlahnya menjadi ribuan. Sebaliknya, apabila setiap siswa mau mengambil satu sampah yang ditemukan setiap hari, sekolah akan menjadi jauh lebih bersih. Dari contoh sederhana tersebut kita bisa memahami bahwa kebiasaan kecil yang dilakukan bersama-sama akan menghasilkan perubahan yang besar. Lingkungan sekolah, rumah adalah tempat kita untuk menambah pendidikan. Hampir setiap hari kita menghabiskan waktu di sekolah untuk belajar, bermain, berdiskusi, dan berinteraksi dengan teman-teman. Karena itu, sudah sepatutnya kita menjaga sekolah agar tetap bersih dan nyaman. Menjaga lingkungan sebenarnya tidak membutuhkan hal-hal yang sulit. Kita bisa memulainya dari kebiasaan sederhana seperti membuang sampah pada tempatnya, membersihkan kelas sesuai jadwal piket, merapihkan meja dan kursi setelah digunakan, menyiram tanaman, tidak mencoret-coret tembok, serta menggunakan air dan listrik secara bijaksana. Kebiasaan sederhana ini jika dilakukan terus-menerus akan menjadi karakter yang baik. Anak-anak yang saya banggakan, tahukah kalian bahwa lingkungan yang bersih juga sangat berpengaruh terhadap kesehatan? Sampah yang menumpuk dapat menjadi tempat berkembangnya nyamuk, lalat, dan berbagai kuman penyebab penyakit. Saluran air yang tersumbat karena sampah dapat menimbulkan genangan dan banjir. Ruangan yang kotor juga membuat kita kurang nyaman saat proses pembelajaran. Sebaiknya, lingkungan yang bersih akan membuat udara terasa lebih segar, kegiatan belajar menjadi lebih nyaman, dan kita pun semangat mengikuti pembelajaran. Oleh karena itu, menjaga kebersihan bukan hanya untuk keindahan, tetapi juga untuk kesehatan dan kenyamanan bersama. Selain menjaga kebersihan, kita juga harus menjaga kelestarian lingkungan. Pelestarian lingkungan berarti menggunakan dan merawat alam dengan bijaksana agar tetap dapat dinikmati oleh generasi yang akan datang. Misalnya, ketika mencuci tangan atau berwudu, gunakan secukupnya, gunakan air secukupnya, dan jangan dibiarkan mengalir terus-menerus. Saat meninggalkan kelas, matikanlah lampu atau kipas angin jika sudah tidak digunakan. Gunakan kertas dengan bijak, memanfaatkan kedua sisinya apabila masih bisa dipakai. Langkah-langkah tersebut, langkah-langkah kecil ini akan memberikan manfaat yang besar apabila dilakukan seluruh warga sekolah. Di zaman sekarang kita sering mendengar berita tentang banjir, tanah longsor, cuaca yang semakin panas, hingga pencemaran lingkungan. Sebagian dari masalah tersebut terjadi karena manusia kurang peduli terhadap lingkungan. Oleh karena itu, mulai dari sekarang kita harus menjaga
generasi yang memiliki kesadaran untuk menjaga alam. Jangan pernah berpikir bahwa tindakan kita terlalu kecil sehingga tidak membawa perubahan. Justru perubahan besar selalu diawali dari tindakan kecil yang dilakukan secara konsisten. Sekolah yang bersih berawal dari satu orang yang mau membuang sampah pada tempatnya. Lingkungan yang hijau berawal dari satu orang yang merawat tanaman. Budaya peduli lingkungan ini juga berawal dari orang yang mau memberikan contoh kepada teman-temannya. Menjaga lingkungan juga mencerminkan sikap disiplin, sikap tanggung jawab. Orang yang disiplin tidak akan membuang sampah sembarangan. Orang yang bertanggung jawab juga akan menjaga fasilitas sekolah sebaik mungkin karena menyadari bahwa fasilitas sekolah itu dapat digunakan bersama. Mari kita biasakan untuk peduli, bukan hanya ketika ada guru yang mengawasi, tetapi juga ketika tidak ada yang melihat. Karakter yang baik adalah ketika kita tetap melakukan hal yang benar meskipun tidak ada yang menyuruh. Saya juga ingin mengajak seluruh siswa untuk saling mengingatkan dengan cara yang baik. Jika melihat temannya membuang sampah sembarangan, ingatkan dengan sopan. Jika melihat temannya yang kekurangan air, jika melihat tanaman yang kekurangan air, maka kita harus menyiramnya. Jika kelas terlihat kotor, jangan menunggu orang lain membersihkannya. Jadilah siswa yang memiliki inisiatif dan kepedulian. Sekolah kita adalah tempat yang menjadi lebih nyaman apabila seluruh warga memiliki semangat gotong royong. Tidak ada pekerjaan yang terasa berat apabila dikerjakan bersama-sama. Gotong royong juga mengajarkan kita untuk saling membantu, saling menghargai, dan memiliki rasa cinta terhadap lingkungan sekolah. Mulai hari ini, mari kita membuat komitmen sederhana. Pertama, membuang sampah pada tempatnya. Kedua, menjaga kebersihan kelas dan lingkungan sekolah. Ketiga, yaitu merawat tanaman dan fasilitas sekolah. Keempat, menghemat penggunaan air dan listrik. Kelima, mengajak teman-teman untuk bersama-sama menjaga lingkungan. Jika 5 kebiasaan ini setiap hari, saya yakin sekolah kita akan menjadi sekolah yang bersih, sekolah yang hijau, sekolah yang sehat, nyaman, dan membanggakan. Sebelum saya mengakhiri amanat ini, saya ingin mengingatkan bahwa lingkungan yang kita nikmati hari ini adalah titipan yang harus kita jaga. Apabila kita lakukan sekarang, akan menentukan bagaimana kondisi lingkungan di masa depan nanti. Mari kita mulai dari diri sendiri, mari dari hal-hal kecil, dan mulai dari hari ini juga. Semoga kita semua menjadi pribadi yang peduli terhadap lingkungan dan mampu menjadi contoh baik di sekolah maupun di rumah maupun di masyarakat. Demikian amanat yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.